Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Sri Pratama, PP 2010-54-2017. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum bisa memperolehnya. Pengangguran atau tunakarya ialah istilah untuk orang-orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Penyebab pengangguran. Yang pertama, besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Penyebab yang pertama ini dapat dikatakan pula ketika jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tidak seimbang. Banyak masyarakat telah lulus dan menjadi seorang sarjana dan warga lulus SMA, SMK maupun SMP yang telah siap kerja memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Namun, banyaknya warga yang siap kerja harus bersaing ketat karena lapangan kerja yang tersedia di negara tersebut tidak banyak, sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang kedua, masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan yang tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Ketika melamar sebuah pekerjaan untuk posisi tertentu, tentu perusahaan akan menyertakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar pekerjaan. Contohnya, seperti pelamar harus lulusan minimal SMA dan melampirkan bukti berupa ijazah atau memiliki keterampilan khusus. Oleh karena itu, apabila pelamar kerja tidak memiliki keterampilan khusus maupun tidak memenuhi persyaratan yang diajukan oleh perusahaan, maka pelamar tersebut tentu akan tereliminasi dari posisi tersebut. Sehingga masyarakat yang ingin mencari kerja harus memenuhi persyaratan keterampilan maupun tingkat pendidikan yang diajukan oleh perusahaan. Yang ketiga, adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Dalam beberapa hal, kemajuan teknologi tentu berdampak baik untuk manusia. Kemajuan teknologi bertujuan untuk mempermudah manusia, namun ternyata kemajuan teknologi juga dapat berdampak buruk, di mana peran manusia digantikan oleh mesin sehingga kesempatan kerja semakin kecil. Teknologi yang semakin maju dapat menggantikan manusia yang sebelumnya melakukan kegiatan produksi secara manual. Tetapi, mesin dapat menggantikan tenaga kerja manusia dan membuat pekerjaan lebih murah. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang memutuskan mengurangi pegawainya dan menggantikan tugas pegawai sebelum itu dengan teknologi yang baru. Hal inilah yang menyebabkan pengangguran menjadi meningkat. Yang keempat, tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. Karena perusahaan yang berada tentu memiliki persyaratan dan standar yang cukup tinggi ketika merekrut karyawan, sehingga warga yang tinggal di kota pun menyesuaikan hal tersebut dengan menambah keterampilan serta memiliki pendidikan yang tinggi. Berbeda dengan tenaga kerja yang di desa, warga desa terkadang tidak terlalu diperhatikan dan lapangan kerja yang ada di desa pun sedikit. Kebanyakan warga di desa memilih menjadi petani atau menggarap lahan orang lain. Namun, tenaga kerja seperti petani dan lainnya tidak dimanfaatkan lebih baik, seperti menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang kelima, pemerintah memperhatikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. Mengirimkan tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. Selain itu, dengan membuka kerjasama untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke negara asing, maka dapat membuka peluang baru dan lapangan kerja yang lebih luas untuk warga yang pengangguran. Oleh karena itu, apabila pemerintah memutuskan untuk memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja ke negara asing, akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Hal ini diduga karena adanya bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi berhubungan dengan
perdagangan orang. Yang keenam, harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. Selain tidak memiliki keterampilan serta tingkat pendidikan yang rendah, perusahaan terkadang mematok persyaratan yang tersulit dan mengharapkan tenaga kerja untuk memiliki keterampilan yang sangat tinggi. Tinggi harapan perusahaan kepada tenaga kerja tersebut membuat pengangguran meningkat dan menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang ketujuh, persaingan pasar global. Perusahaan asing banyak mendirikan perusahaannya di Indonesia. Hal tersebut tentu dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Sayangnya, kebanyakan perusahaan asing yang berdiri di Indonesia lebih memilih merekrut tenaga kerja dari negara asing pula. Sehingga, persaingan global yang terjadi di negara sendiri semakin ketat dan mempersempit peluang warga negara untuk mendapatkan pekerjaan serta menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang kedelapan, masalah geografis atau jauh dari kota. Penyebab pengangguran yang kesembilan berkesinambungan dengan penyebab pengangguran yang keempat. Umumnya perusahaan akan membangun kantornya berada di kota, di mana penduduk kota biasanya memiliki keterampilan yang tinggi untuk dapat memajukan perusahaan tersebut, sehingga tingkat pendidikan yang tinggi pula. Oleh karena itu, penduduk kota lebih besar mendapatkan peluang pekerjaan dibanding dengan warga yang tinggal di desa. Selain itu, perusahaan juga cenderung memilih atau memberikan persyaratan kepada pelamar, yaitu berdomisili dekat dengan kantor atau perusahaan tersebut. Yang ke-10, kemiskinan. Pengangguran menyebabkan kemiskinan dan begitu pula sebaliknya. Hal ini dikarenakan warga atau penduduk miskin biasanya tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, seperti hingga ke jenjang perkuliahan. Walaupun begitu, tentu saja pemerintahan telah berupaya agar setiap warga negaranya mendapatkan pendidikan yang cukup melalui pembiayaan serta mengadakan biaya siswa bagi masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran. Berdasarkan faktor penyebabnya, yang pertama, pengangguran siklis merupakan pengangguran yang terjadi karena krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang kedua, pengangguran musiman merupakan pengangguran yang terjadi akibat pergantian maupun perubahan musim. Yang ketiga, pengangguran friksional merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya perbedaan permintaan tenaga kerja dengan penawaran kerja yang tersedia. Yang keempat, pengangguran struktural merupakan pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur pada sektor ekonomi dari suatu negara. Yang kelima, pengangguran voluntari merupakan pengangguran yang terjadi karena orang tersebut lebih memilih untuk tidak bekerja walaupun ia masih mampu untuk bekerja. Yang keenam, pengangguran deflasioner merupakan pengangguran yang terjadi karena jumlah tenaga kerja yang lebih tinggi daripada lowongan kerja yang tersedia. Yang ketujuh, pengangguran teknologi merupakan pengangguran yang terjadi karena kemajuan teknologi yang dapat menggantikan tenaga kerja manusia dengan mesin yang dinilai lebih mudah dan murah. Berdasarkan lama waktu bekerja. Yang pertama, setengah menganggur atau underemployment. Pengangguran setengah menganggur merupakan situasi ketika seseorang bekerja namun tenaga tidak dimanfaatkan maupun diukur dari jam kerja yang ia lakukan. Setengah menganggur dapat dikatakan pula bahwa orang tersebut bekerja namun ia tidak bekerja secara produktif dan pekerjaan tersebut dihitung dari penghasilan yang diperoleh. Contohnya, seperti tenaga kerja lepas atau yang lebih dikenal sebagai freelance. Seorang tenaga kerja lepas umumnya tidak mematok kapan ia akan bekerja dan
tidak ada kepastian untuk mengerjakan pekerjaan tersebut pada waktu-waktu tertentu. Yang kedua, pengangguran terselubung atau disguised unemployment. Pengangguran terselubung merupakan pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal atau maksimal. Kondisi pengangguran terselubung ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara pekerja dengan bakat serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Yang ketiga, pengangguran terbuka atau open unemployment. Pengangguran terbuka merupakan sebuah situasi di mana orang tersebut sama sekali tidak bekerja, serta tidak berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka sendiri dapat disebabkan karena tidak adanya ketersediaan lapangan kerja di negara tersebut, maupun negara tersebut tidak membuka lapangan kerja atau kerjasama dengan negara asing untuk dapat mengirim tenaga kerja. Selanjutnya, dampak pengangguran. Yang pertama, meningkatkan angka kriminalitas. Yang kedua, dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan kerja. Yang ketiga, berpotensi membuat keuangan negara membengkak. Yang keempat, menurunkan daya saing. Yang kelima, meningkatkan angka kemiskinan. Yang keenam, dapat memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah. Yang ketujuh, dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilan. Yang kedelapan, meningkatkan konflik dalam rumah tangga. Yang kesembilan, menyebabkan kondisi politik di suatu negara tidak stabil. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.